dilakukan di Indonesia karena memang harganya sangat murah. Dia cuma butuh asam asetat atau asam cuka untuk pemeriksaannya itu, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu dilakukan karena sulitnya terjangkaunya dokter kandungan sama dokter patologi, begitu teman-teman. Jadi intinya IVA tes itu dilakukan di daerah yang sulit menjangkau dokter kandungan dan dokter patologi untuk laboratoriumnya. Kalau di luar itu, dokter kandungan akan melakukan IVA tes dengan hasil pap smear kalian. Jika terjadi ada perubahan-perubahan sel yang abnormal pada hasil pap smear kalian, dokter kandungan akan melakukan IVA tes berikut dengan biopsinya juga, teman-teman. Setelah hasil dari IVA tes atau biopsi itu keluar, barulah ditentukan adakah sel yang mengarah ke ganasan. Kemudian aku mau bahas tentang pap smear tin prep lagi, teman-teman. Pap smear tin prep itu ternyata dibagi atau ada pilihannya. Jadi pap smear tin prep itu ada jenis yang hanya pap smear LBC saja atau liquid based cytology, dan yang mendeteksi virus HPV. Jadi yang tin prep itu ada dua. Kalian bisa periksa yang LBC-nya dengan yang mendeteksi virus HPV-nya. Begitu. Jadi kalau misal kalian pilih hanya untuk pap smear yang pemeriksaannya LBC, itu akan mendeteksi perubahan sel-sel pada serviks kita saja, tidak berikut dengan adanya virus HPV atau tidak, begitu. Nah, untuk sensitivitasnya untuk pemeriksaan LBC ini 70-80%. Lumayan ya. Kemudian untuk pemeriksaan virusnya sendiri, virus HPV-nya itu sensitivitasnya 94%. Bagaimana dengan yang pap smear konvensional? Dia hanya memiliki sensitivitasnya 56%, karena pada saat pengambilannya sudah pernah aku jelasin ya di video sebelumnya. Kalau yang pemeriksaan pap smear konvensional itu kenapa lebih sedikit sensitivitasnya? Karena adanya penumpakan sel-sel yang terhapuskan di dalam objek gelas, dan kemungkinan ada sel yang harus diperiksakan itu terbuang. Nah, bedanya sama si tin prep itu, kalau si tin prep punya cairan tersendiri, dia akan mengikat semua sel-sel yang sudah diambil oleh dokter untuk diperiksakan. Begitu, teman-teman. Jadi jelas ya, IVA tes itu apa, pap smear konvensional itu apa, dan si tin prep ini apa, ada LBC, ada deteksi untuk HPV-nya. Aku sih saranin untuk teman-teman untuk pemeriksaan pap smear tin prep ini plus dengan HPV DNA, karena dari situ kita bisa melihat virus HPV. Begitu. Jadi persiapan untuk pap smear: 1. Bebas dari haid atau menstruasi, tidak melakukan hubungan seksual selama 3 hari, tidak memakai obat apapun yang dimasukkan ke dalam organ intim. Oh iya, aku bakalan share banyak tentang pap smear, tentang vaksin, dan yang lainnya tentang menyangkut ini, baik pria dan wanita. Jangan lupa subscribe, komen kalau kalian mau tanya sesuatu atau kalian punya masukan. Mungkin bisa ngebantu aku juga buat lebih baik lagi ke depannya untuk menjelaskan.